Hai adik-adik, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Adik-adik tahu gak hari ini kita mau bicara apa? Ya, sesuai dengan judul, kita akan belajar tentang hukum Punabawa. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha. Inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita langsung belajar ya. Ada 3 hal yang dapat disampaikan yang berkenaan dengan kelahiran kembali. Yang pertama, jika kita mempercayai adanya masa yang akan datang, masa yang sekarang, dan masa yang lampau, itu logis dan masuk akal. Yang kedua, adanya keanekaragaman kelahiran bayi yang luar biasa di dunia ini. Contohnya, seorang anak bernama William James Cindy yang berasal dari Amerika. Ia mampu menulis dan membaca di usia kedua tahun. Dan ia mampu berbicara dengan berbagai bahasa, contohnya seperti Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan beberapa bahasa Latin dan Yunani di usia ke-8 tahun. Jika bukan karena karma di masa lampau ataupun sekarang, William belum tentu sepandai ini sekarang. Yang ketiga, adanya keanehan bayi lahir dengan memiliki cacat fisik ataupun mental. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa hal dan dilakukannya semasa kehidupannya lampau. Gimana ya adik-adik? Sudah mengerti? Setelah ini jangan skip dulu ya. Masih ada 3 materi lagi yang akan disampaikan. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici bakalan jelasin tentang pengertian dari Punabawa. Nah, Punabawa itu apa sih, Ci? Nah, Punabawa itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, Puna, yang artinya lagi. Dan sedangkan bawa itu artinya menjadi. Jadi, arti dari Punabawa itu sendiri adalah menjadi lagi. Atau biasa kita sebut terakhir kembali, terakhir ulang. Tumimba lahir ini sangatlah berkaitan dengan karma. Tumimba lahir juga dalam agama Buddha itu membuktikan bahwa kehidupan makhluk yang terus-menerus berulang. Dan juga hingga seseorang mencapai nibbana. Nah, orang yang telah mencapai nibbana itu adalah arahat. Alam di mana manusia bisa bertumimba lahir itu ada 31. Yaitu 4 alam yang menderita, 1 alam manusia, 6 alam dewa atau surga. Yang terakhir itu ada 20 alam brahmana atau surga tertinggi. Jika suatu makhluk masih berdiam di 31 alam ini, dia akan terus-menerus mengalami kelahiran, kematian, menderita, dan lain-lain. Sebaliknya dengan Nibbana sudah terbebas dari kelahiran, kematian, sama menderita, dan lain-lain juga. Agar kita dilahirkan di alam manusia dengan hidup berbahagia, atau alam dewa, alam surga, brahmana, umat Buddha dianjurkan untuk melaksanakan 8 jalan utama dan mengerti hukum kesunyataan. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari Cici tentang pengertian dari Punabawa. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Di sini kita akan belajar pengaruh kelahiran pada jasmani. Manusia terdiri dari kombinasi antara jasmani dan batin. Jasmani ini berupa rupa dan batin ini berupa nama. Nah, hubungan antara jasmani dan batin ini terhubung sangat erat, bagaikan bunga dan bau. Bunga di sini bermaksud kepada jasmani dan bau ini bermaksud kepada nama atau batin. Sedangkan kematian merupakan faktor yang memisahkan faktor tersebut.
Apabila seseorang mengalami jasmani dan batinnya lemah, maka seseorang tersebut berada pada fase kematian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Hai adik-adik, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma dari Koko. Namo Buddhaya. Di sini Koko akan menjelaskan tentang 4 cara makhluk-makhluk tumimbal lahir di dunia. Yang pertama yaitu Jalabujayoni, adalah kelahiran makhluk melalui kandungan. Contohnya seperti kuda, manusia, kerbau, sapi, ikan hiu, dan lain-lain. Yang kedua, Andajayoni, adalah makhluk yang terlahir melalui telur. Contohnya seperti itik, bebek, ayam, buaya, dan lain-lain. Yang ketiga, Sansedajayoni, adalah kelahiran makhluk melalui kelembaban. Contohnya seperti nyamuk, cacing, ikan, katak, dan lain-lain. Yang keempat, Opapatikayoni, adalah kelahiran makhluk secara spontan. Contohnya makhluk neraka, makhluk dewa, surga, Brahma, dan lain-lain. Yang menyebabkan terlahirnya makhluk adalah Janaka Kama. Apa sih itu Janaka Kama? Janaka Kama yaitu kama perbuatan atau kehendak yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Kama ini menimbulkan batin dalam bahasa Pali yaitu nama, dan jasmani dalam bahasa Pali yaitu rupa. Kama ini muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian. Sifat dari kama ini bisa baik ataupun buruk. Contohnya, kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Sekian yang dapat Koko sampaikan. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Nah, segitu dulu ya adik-adik penjelasan Punabawa dari Cici Kokonya. Semoga Dharma ini bermanfaat ya adik-adik. Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya adik-adik. Dibiasakan ya. Tangannya Anjali. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, semoga ku dapat ilmu yang baik supaya menjadi anak yang pandai. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Gitu dulu ya adik-adik. Terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya.